Setelah Thames dipecundangi oleh Han, para prajurit yang menunggu giliran mereka pun merasa terkejut, karena Han dengan badan yang kecilnya itu bisa mengalahkan Thames dengan sangat mudahnya. Dan di sisi Han, dengan sombong dan percaya dirinya, sambil berkata kepada para peserta yang ingin melawannya dengan sebutan orang-orang idiot, dia mempersilahkan mereka untuk maju langsung ke hadapannya, sehingga para peserta yang mendengar itu pun marah dengan apa yang dikatakan oleh Han tersebut, dan salah satu dari mereka yang terprovokasi oleh ucapan Han, dia pun berjalan menghampirinya dan berkata kalau dia akan menantangnya, dan dengan hasil yang sudah bisa ditebak, Han bisa mengalahkan peserta itu dengan sangat mudahnya, sehingga apa yang diperkirakan oleh pria berjubah yang melihat pertandingan tersebut pun benar. Karena jika mereka terlalu menjunjung dirinya dan meremehkan prajurit biasa, perlahan-lahan mereka pasti akan tersingkir dengan sendirinya. Dan setelah gilirannya dipanggil untuk melakukan tes duel dengan prajurit pribadi Roman Dimitri, sambil berjalan menghampiri Chris, pria berjubah itu berkata dalam hatinya, kalau untuk lolos dari tes tersebut sebenarnya sangatlah sederhana, yaitu hanya membuktikan kepantasannya kepada mereka. Dan untuk menunjukkan kepantasannya itu, pria berjubah itu pun lalu memilih Chris menjadi lawan duel dalam tes perekrutan tersebut. Diketahui, pria berjubah itu adalah Fred, mantan kapten dari keluarga Memphis, dan menempati peringkat 10 di Kekaisaran Kronos. Dia yang mengikuti jalan yang begitu sulit untuk mengubur label kekaisaran dan bergabung sepenuhnya ke dalam pasukan Dimitri. Dia bertekad untuk menunjukkan kekuatannya, dan setelah Chris berkata kepadanya untuk mengerahkan semua kekuatan dan keahlian yang ia punya. Setelah aba-aba pertarungan mereka dimulai, Kapten Fred pun langsung bergerak dengan cepat ke arah Chris, dan di sisi Chris, dia pun melakukan hal yang sama. Dengan dia yang melakukan penyerangan pertama, Kapten Fred masih bisa menahan serangan yang dilakukan oleh Chris. Meskipun begitu, Kapten Fred benar-benar kesusahan menahan serangan tersebut, dan setelah berhasil memblokir serangan tersebut, setelah mengeluarkan sword auranya, ketika serangan mereka saling beradu, hal itu pun menimbulkan ledakan yang cukup besar, dan meski Chris belum sampai ke level Swordsman Aura 5 star, Chris yang bisa mengimbangi Kapten Fred yang sudah mencapai level tersebut pun membuat Kapten Fred merasa terkejut. Namun, karena ia tidak bisa menyerah begitu saja dikala masa depan keluarganya menjadi jaminan, Kapten Fred dengan semua kekuatannya pun mencoba untuk menyerang agar bisa mengalahkan Chris dalam pertandingan itu. Namun, ketika serangannya dilancarkan, Chris dengan cepat menghindari serangan tersebut, dan setelah menyarungkan pedangnya sambil berkata kalau Kapten Fred telah lolos dari tesnya itu, Chris pun menyerang ke arah perut dengan ujung pedangnya itu, sehingga Kapten Fred yang mendapatkan serangan tersebut pun langsung pingsan tak sadarkan diri. Setelah beberapa waktu berlalu, akhirnya Kapten Fred pun bangun dari tak sadarkan dirinya. Di waktu tersebut, Kapten Fred yang menyadari kalau dirinya sudah dikalahkan oleh Chris. Dia pun berasumsi kalau kerajaan Dimitri adalah satu-satunya pihak yang bisa melawan Kekaisaran Kronos. Lalu, ketika ia mendengar sorak-sorai para peserta yang melihat pertandingan Chris dan Kevin secara bersamaan, Kapten Fred pun bangun dan mencoba untuk melihat pertandingan tersebut, dan ketika melihat ke arah Kevin, diketahui, lawan dari Kevin adalah Logan yang menempati peringkat 19, serta yang dijuluki sebagai Sang Man of Steel, dan ketika melihat ke arah Chris, dia pun terkejut, karena lawan dari Chris dalam duel tersebut adalah orang yang berperingkat 3 di Valhalla, 6 peringkat di benua, serta satu-satunya warrior di top 12 yang mencapai level 5 star dan meraih posisi di antara 12 sword benua. Dan diketahui, dia bernama Ares, yang digadang-gadang sebagai sword genius terhebat di benua, dan dijuluki sebagai Sang Wandering Swordsman. Ares lahir di Valhalla, mematahkan semua rekor yang ada, dan memasuki peringkat elit Valhalla di usia termuda dalam sejarah.
Alasan dia disebut sebagai Sword Genius terhebat di benua, yaitu karena dia mengalahkan aura Swordsman di rank yang lebih tinggi tanpa menggunakan aura Strength, tapi dengan melalui teknik pedang yang ia ciptakan sendiri. Bahkan Kaisar Valhalla menghabiskan lebih dari 1 dekade untuk mendekatinya. Tapi dia tidak pernah bersumpah setia kepada siapapun. Di sisi Kapten Jonathan, dia yang datang bersama bawahannya untuk melihat tes perekrutan prajurit pribadi Roman Dimitri. Ketika melihat ke arah Ares, dia pun berkata dalam hati, meski Ares berasal dari wilayah Valhalla, tapi dia adalah seorang Sword Master bebas yang tidak terikat dengan tanah manapun. Dan sekarang dia malah mendaftar untuk bergabung dengan pasukan pribadi tuannya itu. Kapten Jonathan meyakini kalau arus perubahan besar benar-benar akan terjadi. Dan sementara itu, di duel Chris dengan Ares yang sudah dimulai, Ares dengan cepat bergerak dan melancarkan serangan bertubi-tubinya. Dan meski Chris bisa menahan serangan tersebut, Chris terlihat kewalahan, karena lawan yang ia hadapi berbeda dengan Diego yang bergantung kepada aura brute force. Dengan mengasumsikan kalau swordsmanship-nya setara dengan teknik sword Asura yang diajarkan oleh tuannya Roman Dimitri, dia pun mencoba untuk berhati-hati dan menunggu celah untuk melakukan serangan balik. Dan ketika serangan mereka saling berbenturan, pada saat itu, Chris yang mengira kalau itu adalah celah untuk melancarkan serangan balik. Pada saat ia melancarkan serangannya dengan menggunakan teknik one slash, Ares dengan tenang menahan serangan tersebut dengan ayunan pedangnya, sehingga serangan Chris pun terpental sekaligus membuatnya terkejut, karena Ares adalah satu-satunya orang yang bisa mengimbangi kecepatan teknik slashnya yang tak pernah bisa dilakukan oleh siapapun sebelumnya. Sementara itu, di sisi Ares, dia yang mulai mendapatkan kesenangan dalam pertarungan tersebut. Sambil tersenyum dia berkata kepada Chris untuk mengeluarkan semua kemampuannya. Karena ia anggap, kalau Chris bisa memberikan hal tersebut. Namun sebaliknya yang dirasakan oleh Chris. Karena, jika ia melakukan kesalahan walau itu hanya sedikit saja, hal itu akan mengakibatkan kekalahan bagi dirinya. Dan di sisi pertarungan Kevin dan Logan, hal serupa pun dialami oleh Kevin. Sehingga, para peserta yang melihat pertarungan mereka pun merasa kagum, karena hanya dengan menggunakan auranya saja, Logan bisa membuat Kevin terpojok dengan kekuatan penghancur yang begitu besar. Sekaligus mereka pun mulai berasumsi, kalau kedua puncak kembar Dimitri Chris dan Kevin mungkin akan tumbang dalam pertarungan tersebut. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.